Nah, ini kertas kerja. Sebenarnya kertas kerja itu secara tidak langsung sudah kita kasihkan pada saat kita mengerjakan soal atau kasus. Nah, ini hanya menjelaskan pengenalannya aja. Sebenarnya teori kertas kerja di pelajaran audit. Pelajaran audit. Jadi, apa yang diharapkan dari pelajaran ini adalah membuat kertas kerja dengan otomatis, tidak dengan manual. Jadi maksud otomatis apa ya? Dengan menggunakan formula-formula Excel, dengan menggunakan fungsi-fungsi Excel. Jadi kertas kerja karena ada tujuan dokumentasi audit. Yang paling pokok apa? Yang nomor 2 itu mencatat bukti-bukti hasil-hasil kerja auditor, hasil pengujian auditor selama pelaksanaan audit. Jadi nanti waktu pelaksanaan mengerjakan soal, usahakan semua yang diproses yang dilakukan oleh kita lakukan itu dicatat di kertas kerja. Jangan dihilangkan atau ditimpa. Kalau memang dia ada baru, bikin di sheet baru. Jadi runtutan prosesnya kelihatan. Mengenai syarat KKA dan lain-lain itu teori aja, tidak akan saya bahas. Ini ada formula Excel, nanti dibaca aja sendiri. Ini sebenarnya masuk di pelajaran Excel ya sebelumnya. Bagaimana, nah nanti ini, perhatikan ini. Usahakan waktu menyusun kertas kerja, manfaatkan pertama link data. Link data antar sel, antar sheet, antar file, workbook, worksheet, atau sel. Itu, atau import data. Nah, metode import data sebenarnya kan tidak ada beda jauh dengan copy paste. Jadi yang kelihatan otomatisnya itu tadi link, dengan link atau hyperlink. Nah, ini formula-formula yang sering kan ini dibaca aja sendiri. Ini sebenarnya materi Excel ini, bukan materi kertas kerja. Materi Excel, formula logika, formula teks, formula tanggal, reference, statistik, dan apa tadi, informasi. Ini formula teks, formula tanggal, waktu, formula reference. Di formula reference kita akan banyak pakai vertical lookup. Ini formula statistik, finansial belum, informasi enggak. Jadi ini materi ini sekedar dilihat aja, tidak diuji secara khusus. Itu. Saya rasa itu aja. Dalam kertas kerja saya tidak menuntut mengenai format kertas kerja. Yang penting format kertas kerja itu mudah dibaca, mudah dipahami. Mudah dibaca, mudah dipahami, mudah ditelusuri, diterasir gitu. Itu aja. Ada yang mau ditanya soal kertas kerja?
Mau nanya Pak, Hmm. tadi kan sempat ada di salah satu slide itu ada membahas atlas. Nah itu kita nggak belajar itu atau gimana? Enggak, itu hanya pengetahuan aja bahwa ada di STAN itu punya bikin ada sistem audit tools dan arsip pengarsipan. Ini TABK juga, tapi tidak dibahas di dalam. Saya nggak tahu di setelah UTS dibahas atau enggak, tapi sebelum UTS tidak bahas ini kita. Dan tidak diujikan. Tapi materinya saya kirim itu tentang atlas ini di apa? Di email. Gitu. Jadi di sini atlas itu apa? Cuma ngasih template aja, template kertas kerja. Coba dibuka emailnya. Template kertas kerja dengan Excel, format kertas kerja, ya itu bisa dicontoh. Nah kalau udah memang nggak ada lain lagi. Nah kalau nggak ada, saya share ulang mengenai ini. Nah, saya udah berulang kali menjelaskan tentang fungsi dan formula Excel ini. Tolong dikuasai yang saya kasih warna biru. Pivot table, consolidate, if, vertical lookup. Kalau validate itu lebih ke dukungan aja, dukungan Excel aja. Tidak ke audit, tidak ke TABK. Filter conditional formatting tambahan untuk melengkapi analisis data. Kadang dengan filter bisa cepat kita melihat data-data yang kita mau cari dengan filter. Nah, saya coba menjelaskan bagaimana mengerjakan kuis yang kemarin. Kelihatan di sini ya, Windows. Ini ada file dalam bentuk WinZip atau WinRAR. Nah, nanti soal UTS itu dikirimkan dalam bentuk WinZip atau WinRAR. Sudah di zip atau di RAR. Bukan file yang seperti ini misalnya Excel sendiri atau Word sendiri, tapi di WinRAR. Saat kita menerima file ujian seperti ini, lakukan langsung di unzip. Dibuka zipnya. Dengan cara apa? Extract here. Ya pokoknya dibuka.
jangan dikerjakan di dalam zip atau rar-nya itu. Karena nanti kalau lupa waktu menutup zip atau rar-nya, itu filenya nggak kesimpan yang sudah dikerjakan. Jadi harus dibuka zip-nya sampai keluar file aslinya. Di sini ada folder quiz 67. Nah, saya coba ambil soal nomor 1. Jadi saya ambil yang soal nomor 1. Nah, saat nanti mengerjakan UTS, pastikan ini foldernya sendiri. Nanti mungkin ada diminta foldernya dikasih nama dengan aturan khusus. Gitu. Dan taruh di folder yang bisa kita ingat. Di My Dokumen atau di download, terserah. Yang penting kita mudah ingatnya. Jangan sampai nanti menjelang soal dikumpulkan, ada masalah, terus kita panik, lupa filenya disimpan di mana. Karena lupa file yang disimpan di mana, buru-buru salah kirim jawaban. Yang dikirim itu file soal, malah dikirim lagi. Bukan file jawaban kita. Jadi pastikan nanti bikin folder khusus misalnya UTS, TABK atau apa di dokumen atau di download. Itu terserah lah pengaturannya. Nah, sekarang masuk di folder soal kuis 16. Nah, kemudian baca perintah soalnya. Nanti perintah soal ada sendiri dan ada bisa masuk di dalam file soal. Jadi harus diperhatikan dua-duanya. Ada perintah soal yang satu lembar sendiri di file tersendiri, ada perintah soal yang ada di dalam soalnya sendiri. Nah, di sini disebutkan ada 3 soal. Pertama jurnal, kedua penjualan, ketiga soal form. Soal nomor 1 kita pernah latihan. Soal nomor 2 belum pernah latihan. Tapi formulanya, jurusnya udah pernah saya kasih. Soal nomor 3 ini masalah Excel semata. Bagaimana menguji kemahiran kita menggunakan Excel. Pesan saya, mengerjakan soal itu nanti di file yang nanti aja ya. Nah, sekarang kita coba latih saya perlihatkan mengerjakan soal nomor 1. Ini sebenarnya sudah dikerjakan
saat mengerjakan PR sebelumnya. Ini soal soal nomor 1. Kita diminta membuat trial balance versi auditor, kemudian membandingkan trial balance versi auditor dengan trial balance versi manajemen. Nah, berikutnya saran saya jangan otak-atik soal, kecuali memang disuruh dikerjakan di soal. Bikin sheet baru. Kita diminta untuk membuat trial balance. Saya kalau diminta ini, yang cepat itu pakai apa? Pakai pivot table. Pivot table, bikin di worksheet baru. Taruh kode akun di sini. Debit, kredit, kelar. Ini, nah, jawaban taruh di paling kanan nih. Ini pivot table. Nah, pivot table ini jangan diotak-atik karena dia untuk selanjutnya bikin aja copy sheet baru. Ini. Nah, ini kita copy paste. Kelihatan nggak ini pivot table-nya? Yang di pivot table 2 kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, ini saya copy paste spesial. Copy paste spesial sehingga rumusnya hilang. Nah, ini bisa saya hapus. Hapus. Sekarang dapat. Nah, di sini saya kasih judul apa? Trial balance auditor. Kita tinggal membuat saldo. Ini dirapikan. Pokoknya. Saldo ya sudah, tinggal diginikan saja. Debit dikurangi kredit. Artinya apa? Kalau dia saldonya kredit, itu menjadi saldo saldo kredit. Saldonya minus itu menjadi saldo kredit. Jangan lupa lakukan sum untuk mengecek. Nah, ini harusnya 0 sumnya. Ini sama. Ini sama. Jadi debit dikurang kredit itu harusnya 0. Terus kita diminta menambahkan di soal itu, menambahkan nama akun. Mutasi debit, kredit, saldo udah. Tinggal ini kita tambahan insert nama akun. Pakai apa? Paling cepat pakai vertical lookup. Pakai formula
vertical lookup. Apa yang mau dicari ini? Cari di mana? Cari di bagan perkiraan. Ini di blok aja semua. Terus kolom keberapa? Kolom kedua. Di bagan perkiraan. Ini selalu gunakan false. Ini kenapa nggak mau? Harusnya muncul kas kecil. Mungkin formatnya harus dihapus dulu, Pak. Formatnya. Clear formatting dulu. Nah, dari sini kita lihat ada 111 12 yang nama akunnya 0. Kenapa dia 0? Karena di sini ada 112 di paling bawah, tapi di sini kosong. Nah, kalau ini kita hapus, maka menjadi NA. Gitu. Ini udah selesai tugas pertama, menyusun saldo. Seperti tadi, kadang kita ketemu kejadian-kejadian yang kita nggak duga, harusnya tuh bisa jalan fungsinya, tapi nggak jalan. Tadi mungkin karena masalah sepele, formatnya nggak itu. Ya kalau kita apa istilahnya bingung, kita akan nanti lama tuh di sana. Nah, makanya itu tadi saya bilang perlunya kita perbanyak latihan. Jadi kadang ada
Nah, sekarang yang pertanyaan 2, kita diminta bandingkan trial balance manajemen dengan trial balance auditor. Nah, ini ada trial balance manajemen. Jangan dikerjakan di sini. Bikin sheet baru. Supaya apa? Kalau kita salah, kita tidak kehilangan file soal yang asli. Ini trial balance. Kan kita diminta bandingkan manajemen dengan auditor. Ini. Versi manajemen. Versi kita masukkan nilai menurut auditor. Pakai apa? Vertical lookup. Lookup kode dari mana? Ambil dari trial balance versi auditor. Kolom nomor berapa? 1, 2, 3. Kolom nomor 3. False. Terus ini sama, vertical lookup. Kode akun. Tabelnya dari trial balance versi auditor. Kolom nomor 4. False. Format. Copy ke bawah. Jangan lupa cek lagi sum-nya ini. Sum-nya ke bawah, cek sama tidak dengan trial balance versi auditor. Kalau tidak sama berarti ada akun yang menurut auditor ada, tapi menurut manajemen tidak ada. Ini sudah sama nilainya nih. 15, 566, 550. Nah, tinggal cari selisih. Selisih debit atau kredit. Ini jumlah lagi ke bawah. Di bawah kelihatan debitnya minus 400, kreditnya juga minus 4.200. Kenapa? Karena dia balance. Jadi balance itu belum tentu benar. Nah, di sini ada dua ini yang beda. Kan di sini diminta
lakukan koreksi trial balance apabila ditemukan kesalahan. Berarti kita koreksi seharusnya gimana nih? Di sini ada 4.200, harusnya 0. Harusnya 4.200 menurut auditor. Ini juga harusnya 415.000. Nah, buatlah kertas kerja yang menjelaskan koreksi di sini. Koreksi. Copy saja dari sini. Ini dihapus karena ini kan dihapus. Oh, ini ada yang hilang. Ini dihapus, dihapus, dihapus. Jadi kode akun ini yang diskoreksi nih. Jadi kode akun ini menurut auditor sekian, sehingga harus dikoreksi menjadi ini bukan selisih lagi, koreksi. Ditambah 4.200 berarti kan? Ditambah 4.200. Sedangkan ini juga ditambah 4.200. Oke. Udah. Dari pengerjaan soal ini, kita ini merupakan salah satu contoh teknik simulasi paralel. Sampai yang mau ditanya? Ini udah berulang kali diajar juga. Harusnya kalau simulasi paralel, konsep dasarnya ya begitu-gitu aja. Cuma nanti beda versi soalnya aja. Nanti bisa bikin jurnal, bikin laporan, mungkin diminta bikin neraca. Ini hanya diminta bikin trial balance. Nanti bisa diminta bikin sampai neraca. Sampai sini, ada yang mau ditanya? Pak Yunarto juga ikut, Pak. Pada Pak Penas, Pak. Masalah KRU ini, Pak. Ya wes masih pun tinggal telepon Lisbon. Udah ada. Ya kayak Sabtu udah dibaca. Ya Pak Yunarto ya. Saya pun informasi juga ya dari Sabtu. Nanti Sabtu rapat dengan Pak ya. Saya akan coba. Karena ini gratis pada Saya rasa sudah dipahami ya ini ya. Untuk metode kasus simulasi paralel. Ada yang mau ditanya? Silakan kalau ada yang mau ditanya, nanti biar tuntas pembahasannya. Saya cuma pakai dua di sini. Pivot table sama vertical lookup. Nah, sekarang kita beralih ke soal 2.
Soal 2 kita diminta apa? Diminta dikasih file delivery order, file invoice, diminta melengkapi datanya, kemudian disuruh cari nomor invoice yang double, nomor invoice yang hilang, terus cari nomor delivery order yang tidak, cari delivery order yang tidak dibuat invoice, kemudian cari invoice yang diterbitkan 30 hari setelah pengiriman barang. Kan berarti kan prosesnya itu barang dikirim pakai DO. Kita asumsikan tanggal DO sama dengan tanggal pengiriman. Sekian hari setelah tanggal pengiriman baru dibuat invoice. Kita disuruh cari antara tanggal invoice dengan tanggal DO berapa selisihnya. Cari yang lebih dari 30 hari. Di sini nggak diatur ya. Hari apa? Ya hari biasa, hari kalender, termasuk Sabtu Minggu, termasuk hari libur nasional. Nanti soalnya bisa aja diminta 30 hari kerja. Berarti kita harus keluarkan itu yang Sabtu Minggu. Nah, kita masuk ke soalnya. Kita disuruh melengkapi file delivery order. Delivery order di sini yang kurang apa? Penjualan. Ingat, kerjakan soal di sheet lain. Bikin sheet baru. Ini. Nah, untuk itu menentukan harga penjual, rupiah penjualan, kita perlu harga jual. Nah, sebenarnya harga ada di sini. Nah, untuk mudahnya bisa aja ini kita copy. Taruh di sini. Langsung aja dengan rumus biasa. Ini dikali harga premium. Dikasih dolar. Dikasih absolut. Supaya saat kita copy ke bawah, dia tetap rumusnya. Kasih dolar. F4. Kalau lupa kasih F4, nanti begitu kita copy ke bawah, harganya jadi berubah. Harus pelan-pelan gitu, cermat. Nah, kita lihat di sini nih. Cek lagi, sudah dikasih dolar,
Nah, kalau udah yakin rumusnya benar, baru di copy perbanyak ke bawah. Udah. Selesai. Terus file invoice. Copy dulu, jangan dikerjakan di soal. Invoice sama. Invoice apa yang diminta? Rupiah penjualan. Dapat dari file DO. Diskon. Diskon itu dapat dari data pelanggan. Data pelanggan ada di mana? Di file DO. Nah, berarti sebelum kita mengerjakan itu, rupiah penjualan kita masukkan dulu. Pakai apa? Vertical lookup. Yang paling sederhana dan paling cepat pakai vertical lookup. Cari file DO. Di mana? Di tabel DO sini. Yang udah kita kerjakan. Terus rupiah penjualan kolom berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kolom 8. Dapat. Sudah terisi. Rupiah penjualan. Diskon dari mana? Kita harus isi dulu nama pelanggan. Nah, di sini pelanggan berarti. Gunakan vertical lookup lagi. Vertical lookup. Delivery order ini cari di file delivery order sini. Ada nama pelanggan CC003. Berarti kolomnya nanti 2. False. Nah, kita isi pelanggan 04 itu berapa diskonnya. Vertikal lagi. Cari 004 di tabel pelanggan. Kolom 3. False. Nah, rupiah diskon berapa? Gampang. Ya udah tinggal harga jual dikali diskon. Berapa selisihnya? Ya, harga jual dikurangi diskon. Copy ke bawah. Udah selesai. Tabel delivery order dan tabel diskon kita sudah isi lengkap. Sekarang pertanyaan yang kedua, cari nomor info yang double. Nomor invoice yang double, yang paling mudah apa? Ini bisa kita lakukan dengan duplicate. Conditional formatting. Di home, conditional formatting. Di sini ada menu duplicate value. Nah, ini salah. Harusnya ini saya blok dulu. Duplicate value. Nah,
Warna tuh. Jadi yang duplikat itu dikasih warna. Berarti 08 tuh duplikat. Ada lebih dari satu. Nah, kita lakukan filter. Data filter. Cari filter by color. Nah, inilah info voice yang lebih dari satu. 08, 18, 53, 62. Ada cara lain mencari duplikat dengan kita buat pivot table, insert pivot table, bikin di worksheet baru, nomor invoice, di row-nya, value-nya juga nomor invoice, count. Dah. Nah, kalau bikin pivot table, selalu di copy paste special value. Nah, dari sini kita tinggal filter. Data filter. Kita tinggal munculkan sheet yang lebih dari tadi ini. 8, 18, 53, 62. Hasilnya sama dengan ini. 8, 18, 53, 62. Sama. Pertanyaan berikutnya, cari invoice yang hilang. Cari invoice yang hilang. Nah, ini invoice yang itu, yang lengkap. Kita copy lagi. Kalau bisa satu jawaban tuh di satu sheet, jadi nggak campur-campur. Ini invoice hilang. Kalau kita perhatikan, invoice nomor paling rendah 1. Paling tinggi 252 di sini. Padahal barisnya ada 253. Tadi kita sudah cek ada 4 invoice yang hilang. Yang double. Berarti ada invoice yang hilang. Ada invoice yang hilang. Nah, caranya gimana? Invoice lengkap. Kita bikin nomor invoice yang lengkap. Kita copy ke bawah, bikin urut invoice 1 sampai 3. Nah, ini akan dibikin
Nah, invoice itu yang lengkap paling kecil 200, paling kecil 1, paling besar 252. Nah, tinggal kita cek invoice yang lengkap ini ada nggak di invoice yang dibuat perusahaan. Kita lakukan dengan apa lagi? Vertical lookup. Invoice ini cari di sini. Di sini. Kolom 1. False. Nah. Nah, untuk mengecek ada tidak ada, kita bisa filter. Nah, yang NA ini artinya yang nggak ada. NA. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 invoice yang hilang. Tidak ada nomornya di perusahaan. Harusnya ada. Yaitu nomor 6, 56, 57, 67, 71, 74. Kemudian kalau melihat cari nomor DO yang tidak ada invoice-nya. Kita cek lagi coba. Nomor DO yang tidak invoice-nya. Artinya apa? Ada DO-nya, tapi tidak dibuatkan invoice. Berarti kita membandingkan file DO dengan invoice. Di sini ada file DO, menggambarkan semua delivery order yang dibuat perusahaan. Semua barang yang dikirim. Di sini menunjukkan semua invoice yang diterbitkan dari DO-DO yang ada. Dari delivery order yang ada. Berarti kita bandingkan nomor delivery order di sini dengan nomor delivery order di sini. Artinya semua delivery order di file DO harus ada di file invoice. Jangan dikerjakan di soal, copy lagi. File DO3 di sini. Nanti kalau bisa dibikin namanya itu sesuai dengan kode soalnya. Soal nomor 1, 2, 3 gitu. Biar mudah carinya. Nah ini kita cuma diminta cari file nomor DO yang nggak ada. Ini bisa dihapus sebenarnya. Bisa dihapus. Karena kita cuma diminta nomor DO yang tidak ada invoice-nya. Nah, di sini ada nomor DO. Kita cek ke invoice. Caranya pakai vertical lookup. Nomor DO, cari invoice. Sini. Satu kolomnya, false. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau diminta ya tinggal di filter aja. Data filter, cari yang munculkan yang NA. Nah, ini nomor-nomor DO
yang tidak ada di daftar invoice. Artinya DO ini belum ada invoice-nya. Ini belum ada invoice-nya. Yang terakhir, Jadi saya Pak itu kalau untuk wah, maaf putus, hilang. Tadi sampai mana ya ininya penjelasannya terakhir? Tadi saya putus ininya keluar Zoom. Masuk, baru bisa masuk lagi. Tadi sampai penjelasan apa? Sampai mencari invoice yang hilang, sudah belum? Sudah dijelaskan belum? Sudah, Pak. Yang DO nggak ada invoice-nya, Pak. Gimana? Tadi terakhir DO nggak ada invoice-nya, Pak. Iya. Oh, DO nggak ada invoice-nya. Itu udah ya, DO nggak ada invoice-nya ya. Ya, sudah, Pak. DO nggak ada invoice-nya. Nah, ini yang terakhir nih. Ini nomor-nomor DO yang tidak ada invoice-nya. Nanti kalau hanya kita filter. Nanti bisa juga diminta filter berdasarkan tahun misalnya. Ya kita cek lagi tahunnya. Nah, pertanyaan terakhir, cari nomor yang akan melebihi 30 hari. Kita lihat dulu filenya coba. Di delivery order, ada tanggal delivery order. Di invoice, ada tanggal invoice, tidak ada tanggal delivery order. Nah, kita bikin. Tadi di copy dulu sheet-nya. Kasih nama, misalnya tanggal invoice. Ini, oh, di sini delivery order belum ada tanggalnya. Berarti kita, ini bisa dihapus sih. Kita masukkan tanggal delivery order. Ambil dari mana tanggal delivery order? Dari file delivery order tanggalnya. Nah, tapi harus diingat kalau vertical lookup itu cell reference-nya itu harus paling kiri. Maka tanggalnya ini kita harus pindahkan dulu ke kanan.
Nah, baru ini bisa kita olah dengan ini. Pakai apa? Vertical lookup. Cari nomor delivery order di DO dan tanggal DO. Kolom 2. False. Baik, Pak. Mungkin kami mohon maaf tadi Pak mengupdate poin pertama ini memang beberapa ini disebabkan karena operator salah dalam misalnya dia bisa di catatnya di tanggal Januari Pak. Ini bisa dilakukan penyesuaian Nah ini tinggal dicari yang tanggalnya lebih dari 30 hari. Lebih dari 30 hari. Pakai apa? Paling mudah ya pakai conditional formatting. Greater than 30 hari. Kemudian di filter. Filternya yang sudah. Ini yang lebih dari 30 hari. Nah, tadi yang pertanyaan sebelumnya ada yang kurang. Itu permintaannya hanya DO yang tahun 2006. Maka waktu kita hitung di sini, kita hanya tampilkan ini kan semua. Maka kita harus filter lagi yang DO tahun 2006. Caranya gimana ya? Bikin lagi filter. Tahun delivery order, formula.
Tadi diminta yang tahun 2006 aja. Nah, ini delivery order tahun 2006 yang tidak ada invoice-nya, nggak dibuat invoice. Kalau soal yang ketiga nggak saya jelaskan ya. Soal ketiga itu lebih ke bagaimana menggunakan formula Excel. Nanti kalau nggak ada yang nggak jelas, nanya aja. Itu ke teknik Excel aja. Cari, bikin validation, bikin apa lagi, trim, ambil data, potong data dengan model trim atau meet. Itu nanti formula-formula teks, formula date, sum if, count if, itu diujikan di soal nomor 3. Nah, sampai sini ada yang belum jelas atau mau ditanyakan, silakan. Data nanti perlu kita antisipasi. Akan semakin besar. Saya mau nanya Pak, Ya, yang tadi yang jumlah hari itu tadi pakai fungsi days atau tinggal dikurangi aja ya? tinggal dikurangi aja, Oh bisa. sama aja. Kasih Pak. Mau pakai dash, dikurangi juga bisa langsung. Coba itu kan yang ditanya cuma berapa hari invoice diterbitkan. Lebih dari 30 hari. Kalau pertanyaan hari kerja gimana ngitungnya? Hari kerja Sabtu Minggu tidak hitung, gimana? Pakai apa? Ini 33 hari ini termasuk Sabtu Minggu. Kalau kita keluarkan Sabtu Minggunya berapa hari itu sebenarnya? Ada yang tahu? Kalau
Ada formulanya kalau disuruh mencari hari kerja. Tapi DCA-nya tadi kan disebutkan pakai itu ya. Hari kerja itu pakai formula nih, net work days. Antara tanggal awal dengan tanggal akhir. Tanggal DO dan tanggal itu hari liburnya asumsinya 0, nggak ada hari libur. Nah, ini kita copy. Tuh dapat. Ini perhatikan di sini ada 14 hari kalender, tapi hari kerjanya 11. Ada yang 15 hari kalender, tapi kerjanya tetap 11. Nah, itu kenapa? Karena ada beda di minggunya. Gitu. Pakai network. Kalau hari biasa aja, work days aja kayaknya. Ya, dibaca, dicek-cek lagi aja coba formula Excel-nya. Sampai sini ada yang enggak ini? Ya, menurut saya formula itu sederhana. Cuma logika menggunakan formula atau fungsi itu yang kalau nggak pernah latihan nggak kebayang cara makainya gimana. Nah, di situ ada dua teknik logika yang cari data yang duplicate, cari data yang hilang. Kalau cari data yang duplicate mudah, tinggal pakai pivot table atau pakai consolidate, di sum, di count, nanti yang lebih dari satu itu double. Tapi kalau cari yang hilang, tekniknya apa? Kita buat dulu data yang lengkap. Nah, nanti cari data yang lengkap tersebut ke data yang dilaporkan. Nanti akan ketemu data yang lengkap itu ternyata nggak ada di data yang dilaporkan. Itunya yang perlu dilatih. Sedangkan cara mencarinya ya pakai vertical lookup aja udah bisa. Sama pivot table. Saya tadi tuh kerjain itu cuma 2 itu aja. Vertical lookup dan pivot table. Selesai semua tuh soal. Kalau conditional formatting kan hanya tambahan aja. Alternatif aja tadi saya tuh. Sebenarnya pakai vertical lookup dan pivot table udah bisa dijawab semua itu soal. Pekan depan kita baru akan masuk ke SQL. Itu Pro Database. Saya berharap pekan ini kita kelarin dulu nih Excel sebelum masuk ke pekan 7. Nanti setelah pertemuan ini dilatih lagi Excel-nya, formulanya diperkuat, dilatih. Kalau pakai formula ini dilatih sendiri, bikin soal sendiri, dilatih sampai saya bilang tidak usah dihafalkan mengenai formula ini rumusnya apa, nggak usah. Yang penting kita tahu kalau mau cari ini pakai formula ini, mau cari itu pakai formula itu. Yang penting kita tahu kegunaannya. Gitu. Kalau mengenai
komen-komennya kita bisa tinggal ikutin aja pakai Excel. Orang kita pakai komputer kok, bukan nulis di atas kertas yang harus apa komen-komennya. Udah sampai itu, sampai ini saja kalau menurut saya pertemuan kita. Kecuali ada yang nanya ya, kalau ada yang nanya saya jelasin lagi. Tapi kalau nggak ada yang nanya, saya anggap udah jelas. Nah, kembali lagi ke ini. Dilatih-latih fungsi dan formula yang saya kasih tauin. Sebagian besar, ulang lagi, dengan menggunakan yang dulu semua soal kasus bisa dikerjakan. Tinggal latihannya aja. Itu aja. Ada yang mau ditanya lagi? Tadi ada temannya tuh yang tiba-tiba kasih tahu komputernya error atau bagaimana itu. Satu saran saya, hati-hati. Pada saat mengerjakan ujian, program yang dibuka jangan banyak-banyak. Memori komputernya tuh terlalu beban nanti. Kalau aplikasi yang dibuka banyak. Kalau komputer memorinya beban, disuruh ngitung pakai Excel itu kadang menguras memori, hang dia. Minimal apa? Not responding atau apa tuh ya, kan usah begitu. Kalau udah ngadepin begitu, cuma dua pilihannya. Ditunggu atau langsung di restart, di close. Kalau kita tunggu, kita kehilangan waktu. Kalau kita restart atau kita close, kita kehilangan kerjaan. Yang udah kita kerjain bisa jadi nggak kesimpan. Itu satu. Jadi jangan gunakan aplikasi banyak pada saat mengerjakan ujian. Yang diperlukannya ya Excel, ya udah Excel aja. Internetnya matiin dulu aja, internet browsernya. Satu. Kedua, pada saat mengerjakan Excel, sabar, tunggu sampai Excelnya selesai. Ini kadang Excelnya masih proses ngitung, kita udah klik, nggak sabar. Nah itu hang nanti Excelnya tuh. Not responding. Tungguin aja sampai Excelnya kelar ya. Emang komputer kita lemot, mau diapain? Gitu. Jadi sampai Excelnya kelar, dapat hasil, baru kerjain berikutnya. Masing-masing tentu paham karakter komputernya, lambat atau cepat. Kemudian kalau mau mengcopy satu sheet, itu gunakan cara yang saya lakukan tadi, copy sheet tadi. Jangan copy manual. Nanti dibedain aja. Copy manual itu biasanya kalau kita copy satu sheet itu semua sheet itu tercopy sampai yang kosong-kosong itu tercopy. Nah, kadang bisa jadi lambat itu hasilnya. Ketimbang kita mengcopy lewat menu tambah sheet yang di bawah.
menu tambah sheet yang di bawah, klik kanan, terus move atau copy. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau nggak ada, saya selesaikan kuliah kita, latihan sendiri lagi. Kemarin saya share lewat koordinator kelas. Beberapa file YouTube dari dosen lain, nah itu bisa ditonton. Itu sebenarnya penjelasan lebih detailnya. Kalau gitu sudah ya. Nanti kalau bisa, mungkin nanti pertemuan ke-7 kita akan bisa menghabiskan waktu di Zoom itu selama 2,5 jam. Tapi itu juga tergantung kepada kalau ada pertanyaan atau enggak. Jadi itu pertemuan terakhir kita sebelum ke UTS. Nah, soal UTS itu temanya seperti yang saya sudah share itu. Tema yang akan diujikan. Dan perlu hati-hati soal, jumlah soal itu dirancang pas dengan waktu yang tersedia. Jadi ngepas itu nanti waktunya tuh. Makanya perlu ngerjainnya tuh tenang. Pengalaman saya tuh waktu ujian UTS atau UAS di lab, ada yang tiba-tiba hang, tiba-tiba error komputernya, laptopnya. Nah, strateginya apa? Bikin backup. Jadi file jawabannya itu di backup. Sering-sering disimpan. Sehingga pada saat kita error di satu titik, save yang sebelumnya udah ke save. Terus sering-sering di backup. Bikin versi 1, versi 2, versi 3. Tapi sebenarnya kalau sering di save aja udah cukup. Kalau saya biasanya bikin versi, jadi versi 1, versi 2, versi 3. Begitu versi 3 error, saya bisa ambil versi 2. Gitu. Strateginya gimana? Bisa. Setiap kita mengerjakan satu soal atau satu soal 2A, soal 2B, soal 2C. Ya, setiap kita itu di-save gitu. Itu strategi-strategi nggak ada di pelajaran sebenarnya. Pada saat nanti mengumpulkan jawaban, yang jawaban diserahkan kepada pengawas soal, itu kode hash, bukan lembar jawaban. Jadi kode hashnya itu yang dikirim ke pengawas soal, ke STAN. Lembar jawabannya dikirim nanti ke STAN atau ke dosen, tidak langsung, tapi setelah nanti jadi udah ujian selesai, baru bisa disusulkan jawabannya. Beberapa pernah kejadian, ternyata yang di-hash itu bukan jawaban, tapi soalnya yang di-hash. Jadi lembar soalnya yang di-hash. Itu gara-gara apa?
kehabisan waktu. Jadi ketimbang salah hash nggak bisa dinilai semua, lebih baik kalau saya bilang nggak selesai di hash seadanya daripada kita hash salah, karena dosen nggak akan menilai yang salah hash tadi. Gitu. Itu aja dari saya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau masih ada waktu, tolong digunakan untuk berlatih terus. Sampai ketemu lagi nanti pekan ke-7. Silakan ditanyakan bila ada kasus-kasus atau soal yang belum jelas cara pengerjaannya. Saya sudahi pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.